kami akan menampilkan hasil dari membuat website dengan database yang bisa mengelola sebuah tabel. Sebelumnya, berikut ini adalah nama dan NIM dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan database terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal dari coding kita. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat database. Database yang kita buat itu ada di PHP MyAdmin. Nama databasenya adalah laporan dengan tabel yang bernama receiving. Nah, di dalam tabel receiving kita membuat ID, nama, NPO, departemen, dan quantity. Di mana ID ini adalah primary key yang berfungsi agar datanya tidak sama. Sekarang kembali ke codingnya. Nah, di sini ini adalah coding untuk memanggil database-nya atau connect database. Kita juga membuat suatu function. Di sini ini adalah function untuk koneksi. Jadi kita memanggil database-nya dari localhost, root, dan database yang bernama laporan. Nah, database ini kita koneksi di index.php dengan membuat require function.php. Seperti itu untuk koneksi dari database. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tampilan awal dari program yang kita buat. Di sini, ini adalah coding untuk title dari programnya, yaitu accounting, yang letaknya ada di sini. Selanjutnya, kita membuat judul daftar barang masuk, yang codingnya adalah ini. Daftar barang masuk, receiving, accounting department, Bali Hotel and Resort. Nah, untuk ini adalah coding untuk tanggal dan tahunnya, supaya dia langsung otomatis. Selanjutnya, ini adalah coding untuk tambah data barang yang letaknya ada di sini. Jadi kita buat tambah.php, ini adalah file PHP baru untuk link dari tambah data barang. Jika klik tambah data barang, maka itu akan menuju ke tambah.php. Oke, selanjutnya ini adalah coding tentang tabel, di mana coding tabel ini berisi tentang header, seperti nomor, nama item, nomor purchase order, department, quantity, dan aksi. Ini adalah coding header. Selanjutnya, ini adalah coding untuk nomor agar dia berurutan. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Diambil dari database ID. Selanjutnya, ini adalah tentang isi dari tabel. Isi dari tabel ini diambil dari database yang telah kita buat sebelumnya. Jadi coding ini adalah coding untuk mengambil database dari data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada ubah.php. Ini sebuah kode PHP baru yang letaknya akan ada di sini. Diubah, jika kita klik akan langsung menuju ke ubah.php. Ini juga seperti ubah.php, namun bedanya ini adalah aksi untuk hapus. Jadi, jika kita klik untuk hapus, maka akan lanjut ke coding hapus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tambah data barang. Nah, di sini di halaman utama di index.php itu, kita masukkan link untuk tambah data barang yang ada di sini. Jadi, jika kita klik tambah data barang, akan langsung menuju ke tambah.php yang codingnya sudah kita siapkan seperti ini. Nah, di tambah.php kita juga membuat function.
Jadi kita coding pertama, kita panggil functionnya terlebih dahulu. Yang functionnya untuk tambah data adalah seperti ini. Jadi kita akan memanggil database. Database yang telah kita buat sebelumnya untuk berhasil memasukkan atau menambah data yang baru seperti contohnya di insert into receiving. Jadi ini artinya adalah memasukkan data ke tabel receiving, di mana tabel receiving ini adalah tabel dari database yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita balik ke tambah.php. Nah, jika kita klik tambah data barang, maka akan muncul seperti ini, di mana codingnya adalah ini. Jadi, tambah data barang, judul dari page ini, lalu dilanjutkan dengan nama, nomor purchase order, departemen, dan quantity. Ini adalah codingnya yang berisi label. Jadi, bisa kita langsung input datanya. Selanjutnya, ada tombol submit. Nah, jika kita ingin menambahkan data kita, harus klik tombol submit untuk memasukkan datanya ke dalam database. Nah, jika kita klik tombol submit, kita sudah mempersiapkan pop-up berhasil atau tidaknya data yang dimasukkan. Nah, pop-up-nya itu kita membuat dengan coding JavaScript. JavaScript ini adalah coding untuk menampilkan berhasil atau tidaknya data telah ditambahkan ke dalam database. Nah, saya akan mencontohkan untuk menambahkan data. Misalnya, kita menambahkan data sayur bayam nomor ordernya 10876 di departemen kitchen dengan kuantiti 3 ikat. Jika kita klik tambah data, maka akan muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Nah, jika kita klik OK, maka akan kembali ke index.php seperti ini. Jadi, datanya telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ubah data. Jadi, di index.php, kita telah melingkan ubah di ubah.php. Sebelumnya, kita sudah menyiapkan file ubah.php dan codingnya seperti ini. Di dalam coding ubah.php, kita juga menyiapkan function.php yang kita sudah buat sebelumnya, dan fungsinya seperti ini. Selanjutnya, kita panggil dulu database-nya di global count ini. Kemudian, ini adalah coding untuk update. Nah, jadi update receiving artinya adalah update ke tabel receiving sesuai dengan nama, nomor PO, departemen, dan quantity berdasarkan ID-nya. Lalu, ini adalah coding ubah.php. Kita mulai dari ubah data barang. Jika kita klik ubah di ID yang pertama ini, di nomor yang 1, kita klik ubah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah ubah.php. Jadi ini coding ubah data barang, lalu ini adalah coding nama item, nomor PO, departemen, dan quantity. Tidak lupa juga kita membuat submit. Tombol submitnya adalah ubah data. Jadi, jika kita telah selesai mengubah data, kita bisa langsung submit dengan coding yang ini. Selanjutnya, kita juga menyiapkan pop-up berupa coding JavaScript. Jadi ini adalah coding JavaScript di mana saat kita mengklik submit ubah datanya,
Jika ubah datanya berhasil, maka akan muncul pop-up data berhasil diubah. Jika gagal, maka akan muncul pop-up data gagal diubah. Selanjutnya akan kita coba untuk mengubah datanya. Nah, ini saya akan mencobanya untuk tidak mengubahnya terlebih dahulu. Jika kita klik ubah data, maka akan muncul data gagal diubah. Jika kita klik OK, akan kembali ke indeks awal. Jadi kita klik ubah lagi, lalu kita coba ubah nama itemnya menjadi orange. Selanjutnya, kita klik ubah data, maka akan muncul pop-up data berhasil diubah. Lalu kita klik OK dan akan kembali menuju ke index.php dan datanya berhasil diubah. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang tombol hapus yang ada di homepage ini. Jadi, tombol hapus ini ada di bagian index.php. Nah, ini adalah coding untuk tombol hapusnya. Jadi, kita menyiapkan file baru dengan nama hapus.php. Jadi ini adalah link menuju ke hapus.php. Jadi di sini juga kita menyiapkan klik confirm yang berfungsi untuk menampilkan pop-up. Jika kita klik hapus, maka akan tampil pop-up yakin menghapus data. Lalu kita menuju ke file hapus.php. Nah, di file ini kita juga sudah menyiapkan functionnya. Ini adalah coding untuk memanggil function.php. Jika kita klik function, menuju ke file function, ini adalah coding untuk hapusnya, hapus.php. Ini yang berarti kita memanggil database yang telah kita buat di global $con ini. Lalu ini adalah coding delete from receiving, yang berarti kita menghapus data dari tabel receiving. Tabel receiving ini adalah tabel dari database yang telah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita menuju ke file hapus.php lagi. Jadi di sini kita menyiapkan pop-up. Jadi kita jika klik hapus atau yakin pada saat ingin menghapus datanya, maka akan muncul pop-up berisi data berhasil dihapus. Jika kita tidak menghapus datanya, maka akan muncul pop-up data gagal dihapus. Nah, mari kita praktekkan di sini pada data nomor 5. Jadi kita klik hapus, maka akan muncul pop-up yakin menghapus data. Jika kita klik OK, maka akan muncul data berhasil dihapus. Jika kita klik OK lagi, maka akan kembali ke homepage atau indeks kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi datanya sudah berhasil dihapus. Jadi, itu adalah hasil dari tugas kami, yaitu membuat website dengan database yang bisa mengolah sebuah tabel. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa like ya.